Shalom bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lembang Yanatius Situmeang, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya grup D semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas dari matkul homiletika yang diampu oleh Ibu Oloria Manalo. Di sini saya membawakan tugas dengan membawa khotbah yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam sorga, kembali Tuhan kami syukur kepadamu atas cinta yang kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, saat sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sini saya membawakan judul Hidup yang Kekal di dalam Kristus yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saya membawakan satu judul lagi, yaitu pencarian manusia akan arti hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita perhatikan, hampir setiap manusia di dunia ini mencari-cari apa arti dan tujuan hidup itu. Ada yang mengejarnya lewat pendidikan, kekayaan, kekuasaan, atau hubungan dengan orang lain. Namun di balik semua itu, manusia sesungguhnya sedang mencari sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu kehidupan yang sejati. Kehidupan yang memiliki makna yang kekal. Di dunia dapat menawarkan kesenangan sesaat, tetapi tidak bisa memberikan kepastian hidup yang kekal. Banyak orang yang hidup dalam batinnya kosong, yang berkelimpahan materi, tetapi kosong, kehidupannya kosong. Namun firman Tuhan hari ini memberi jawaban atas pencarian manusia itu. Apakah itu? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, yaitu hidup kekal bukan sesuatu yang harus kita cari, melainkan pemberian kasih karunia Allah bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang kedua, Rasul Yohanes menegaskan bahwa Allah mengaruniakan hidup kekal, yaitu artinya hidup kekal itu adalah pemberian cuma-cuma, secara gratis, bukan hasil kerja keras manusia, bukan karena kekayaannya, bukan karena kecantikannya, melainkan karena kerja keras manusia. Tetapi kita tidak dapat memperolehnya dengan amal, ibadah, atau moralitas yang tinggi, sebab manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya karena kasih-Nya, Allah memberikan jalan keselamatan melalui Anak-Nya, Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Maka di sini siapapun yang percaya kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah menerima hidup itu, hidup yang kekal itu. Inilah inti Injil, bahwa keselamatan bukan hasil perbuatan, usaha, melainkan anugerah kasih Allah. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dan selanjutnya di ayat 12 berkata, "Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup." Kata memiliki di sini berarti menunjukkan hubungan pribadi dengan Kristus, bukan sekedar mengenal tentang Yesus, tetapi mengenal Dia secara pribadi. Banyak orang tahu tentang Yesus, tetapi tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak sungguh-sungguh memiliki hubungan dengannya. Namun, ketika kita hidup kepada Kristus, kita dipersatukan dengan Dia, dan hidupnya menjadi hidup yang kita. Hidup kekal bukan hanya berbicara tentang masa depan di surga, tetapi juga kehidupan rohani yang baru saat ini.
Di dalam Kristus, kita hidup dalam kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Dunia bisa menawarkan banyak hal, tetapi hanya Yesus yang dapat memberikan hidup yang sejati dan memuaskan jiwa. Nah, selanjutnya, di Rasul Yohanes menuliskan ayat 13 dengan tujuan agar orang percaya hidup dan kepastian, bukan keraguan. Ia berkata begini, "Semua itu kutuliskan supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Iman Kristen bukanlah iman yang samar atau penuh ketidakpastian. Tuhan Yesus tidak ingin anak-anaknya hidup dalam ketakutan apakah mereka diselamatkan atau tidak. Melalui Yesus, kita menerima jaminan keselamatan yang pasti, tidak ada keraguan-raguan. Kepastian ini bukan karena kita sempurna, bukan karena kita cantik, bukan karena kita kaya, bukan karena kemegahan, tetapi karena Allah setia pada janjinya. Jika kita percaya kepada Kristus, maka kita memiliki, bukan akan memiliki, tetapi sudah memiliki hidup yang kekal. Ini berarti bahwa keselamatan kita aman di tengah Allah. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Yang tertulis dalam Roma 8 ayat 13 sampai 39. Nah, mengetahui bahwa kita telah menerima hidup kekal seharusnya membawa perubahan dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup kekal bukan hanya tentang kehidupan setelah mati, tetapi tentang bagaimana kita hidup sebelum mati. Orang yang memiliki hidup yang kekal akan menunjukkan buah-buah kehidupan yang baru, kasih, pengampunan, dan kesabaran. Kita menjadi orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kesadaran ini juga mendorong kita agar bersaksi dan memberitakan kabar baik kepada orang lain. Dunia di sekitar kita membutuhkan kesaksian tentang firman Tuhan, tentang kasih Allah yang memberikan kita hidup. Maka biarlah hidup kita menjadi terang yang memancarkan kehidupan Kristus, sehingga orang lain pun tertarik datang kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 menegaskan bahwa hidup kekal bukanlah janji yang masih diragukan, melainkan kenyataan yang sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Jika kita memiliki Kristus, kita memiliki hidup. Jika kita tidak memiliki Kristus, berarti kita tidak memiliki hidup. Jika kita hidup di luar Kristus, maka kita kehilangan segalanya. Betapapun suksesnya hidup kita di dunia ini, karena itu marilah kita bersyukur atas anugerah besar ini, hidup yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Hiduplah dalam kepastian iman, dengan hati yang penuh ucapan syukur dan kerelaan untuk melayani. Jadikan hidup kekal yang telah diberikan Allah sebagai motivasi untuk hidup yang benar, setia, dan mengasihi sesama. Sebab di dalam Kristus, kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi untuk selamanya. Baiklah, sekianlah khotbah yang saya bawakan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Sebelum menutup firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk firman-Mu untuk saat ini, ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk menjadi pribadi yang baik, yang menerima Engkau bukan hanya untuk mengenal, tetapi juga memiliki Engkau. Karena itu Tuhan, berkatilah kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.